Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusra Triazriani dari kelas PSKM 24A dengan NIM 4243210021. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakalan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ada pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara itu berarti setiap sandi-sandi ketatanegaraan yang ada di negara kita ini harus berlandaskan dan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini kita bakalan bahas konsep dari negara. Negara itu adalah organisasi kekuasaan yang memiliki wilayah, rakyat, dan juga pemerintahan yang berdaulatan serta bertujuan untuk mengatur dan melindungi masyarakat. Di sini dapat kita lihat pengertian negara menurut beberapa tokoh yang berbeda-beda, tetapi maknanya itu sama. Tujuan negara secara teoritis, tujuan negara ini kita ambil dari Diponolo yang menggambarkan interaksi 5 intisari 5 tujuan dari negara. Yang pertama yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan hidup, yang kedua kemerdekaan, ketiga kekuatan, kekuasaan, dan kebebasan atau keagungan, keempat kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban, dan yang terakhir keadilan. Konsep dasar negara itu sendiri yaitu secara etimologis, konsep dasar negara itu berkaitan dengan istilah grand norm, yaitu norma dasar yang menjadi sumber tertinggi dari seluruh hukum negara. Urgensi sebagai dasar negara. Jadi urgensi Pancasila itu sendiri dapat dipahami melalui dua pendekatan. Yang pertama institusional sebagai landasan penyelenggaraan negara dan juga human research sebagai pembentuk karakter warga negara itu sendiri. Adapun hubungan antara proklamasi dengan pembukaan UUD 1945 itu, proklamasi 17 Agustus 1945 itu kan menandai lahirnya negara Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Kemudian pembukaan UUD 1945 itu menjabarkan makna proklamasi demikian dalam bentuk landasan hukum, tujuan negara, dan dasar negara. Jadi proklamasi adalah deklarasi kemerdekaan, sedangkan pembukaan UUD 1945 itu memberi dasar konstitusional bagi negara yang baru berdiri. Hubungan antara Pancasila dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu, pembukaan UUD NRI dapat dilihat dari hierarki normanya. Kemudian Pancasila itu kan sebagai grand norm atau norma dasar negara. Kemudian pembukaan UUD 1945 itu menjadi rumusan konstitusional yang mengikat nilai-nilai Pancasila. Batang tubuh UUD 1945 itu kan menjabarkan nilai tersebut ke dalam aturan dasar negara. Kemudian pada bagian paling bawah adalah rakyat yang menjalankan dan diatur oleh seluruh norma tersebut. Urutan ini menunjukkan bahwa seluruh sistem hukum dan kehidupan bernegara itu harus bersumber dari Pancasila. Adapun penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945 itu dapat kita lihat mulai dari nilai sila 1 sampai dengan sila kelima. Sila 1 itu yang memperlihatkan tentang kebebasan beragama, kemudian sila kedua membahas tentang hak asasi manusia dan penghormatan martabat, sila ketiga membahas tentang bentuk NKRI, lambang negara, dan keutuhan wilayah, sila keempat membahas tentang pemerintah demokrasi, lembaga negara, dan juga pemilu, yang kelima membahas tentang perekonomian nasional, kesejahteraan sosial, dan juga keadilan ekonomi. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara. Di sini ada bidang politik. Dianya nilai Pancasila diterapkan melalui dua sektor, yaitu superstruktur politik, penerapan nilai Pancasila dalam lembaga negara melalui pemerintahan yang jujur, adil, dan berorientasi pada kepentingan. Kemudian ada infrastruktur politik, partisipasi politik masyarakat yang sehat, kemudian menghargai perbedaan serta menjaga persatuan dan kedaulatan rakyat. Untuk di bidang ekonomi sendiri, dia melalui 5 prinsip pembangunan ekonomi, di mana keutuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Di bidang ketuhanan itu perekonomian dijalankan berdasarkan etika, moral, dan juga tanggung jawab. Kemanusiaan itu mendorong pemerataan dan keadilan sosial.
persatuan itu kebijakan ekonomi berpihak pada kepentingan nasional dan kemandirian bangsa. Kemudian di bagian kerakyatan, koperasi sebagai sokoguru ekonomi dan juga perencanaan yang dilakukan musyawarah. Kemudian keadilan sosial, dia distribusi hasil dari pembangunan itu harus adil. Di bidang sosial budaya, pembangunan sosial budaya itu berdasarkan Pancasila memiliki tujuan yaitu memperkuat persatuan bangsa dan juga memajukan kebudayaan nasional sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 31 ayat 5 dan juga pasal 31 ayat 1 sampai dengan 5 UUD 1945. Untuk di bidang Hankam, mungkin kita udah sering dengar ya istilah pertahanan negara dan juga keamanan negara dalam pembahasan implementasi Pancasila di bidang Hankam. Jadi dasar hukumnya itu tercantum dalam pasal 27 ayat 3 dan juga pasal 30 ayat 1 sampai dengan 5 UUD 1945, di mana nilai instrumental Pancasila dalam pasal 30 itu menegaskan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan. Kemudian sistem pertahanan dan keamanan itu bersifat semesta, melibatkan seluruh rakyat. Kemudian di sini TNI berperan sebagai kekuatan pertahanan negara dan Polri itu bertugas menjaga keamanannya. Jadi dari penjelasan yang telah saya jabarkan, Pancasila itu dasar dan arah penyelenggaraan negara Indonesia yang nilai-nilainya itu dijabarkan dalam pembukaan UUD, pembukaan dan juga pasal-pasal UUD 1945, serta menjadi pedoman dalam kebijakan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi secara menyeluruh, Pancasila itu berfungsi sebagai kompas moral yang menjaga persatuan, keadilan, dan juga kesejahteraan bangsa.